netizen. Dan semakin valid karena dilansir langsung dari portal berita fifa.co.id. Berita ini datang lagi dari influencer Gita Savitri dengan pernyataan yang sangat kontroversial. Kontroversial mulu nih orang. Bingung deh gue. Bingung aja belum tahu juga. Jadi kemarin beritanya yang heboh menggemparkan jagat maya. Gita Savitri ini menyebutkan anti-aging alami adalah tidak punya anak. Kesal gue dengernya. Bermula dari komentar seorang netizen yang mengatakan bahwa Gita Savitri ini memiliki wajah di usia 30 malah lebih muda dari dia yang 24 tahun. Lalu Gita menyatakan bahwa anti-aging alami itu karena dia tidak memiliki anak gitu. Dia bebas untuk tidak mendengar suara teriakan anak kecil, kemudian juga dia bisa memiliki jam tidur ideal 8 jam, lalu juga bisa save money yang uangnya ini untuk botox ketika nanti akan ada keriput-keriput di wajah, seperti itu. Gita Savitri ini kan influencer ya. Kalau influencer itu kan harusnya memberikan informasi-informasi yang positif gitu kan. Followers dia tuh kan banyak banget ya. Kenapa sih dia selalu ada aja beritanya yang kontroversi gitu, yang bikin kesel gitu. Ini ibu-ibu se-Indonesia kesel sama lo. Karena pertama, Indonesia itu memang selalu lebih tertarik dengan sesuatu yang bermasalah, berbau sensasi. Itulah kenapa ketika dia trending adalah hal-hal yang negatif, padahal ada positifnya. Tapi orang Indonesia kan gak suka sesuatu yang positif. Kedua, ya ini masalahnya apa? Itu kan dia bicara tentang hidupnya. Dia tidak membandingkan dengan pernyataan netizen dan juga hidup ibu-ibu. Dia berbicara bahwa ini adalah tentang jawaban hidup dia, pilihan dia, dan juga membandingkan dengan apa yang dipuji oleh netizen. Jadi ini antara netizen dan juga Gita Sav, bukan antara netizen dan ibu-ibu. Kenapa yang tersindir jadi semua orang ibu-ibu? Ya iyalah kan followers dia banyak tak. Mungkin ada yang ibu-ibu juga kan. Ya dia nggak terima dong digituin. Maksudnya apa kayak gitu? Itu tuh jadi kayak jadinya si anak-anak muda sekarang itu berpikir kalau mereka juga jadi nggak mau punya anak gitu kan, gara-gara kata si Gita nggak punya anak aja bisa awet muda gitu. Gimana kan, sih? Jadi begini, followers ya salah siapa ya minta dia, emang dia ngemis-ngemis follow gue kan? Enggak, orang lain yang memilih, yang menentukan dirinya. Nah justru karena dia udah banyak yang follow, harusnya dia tuh bisa menempatkan diri, wah yang follow gue udah banyak nih, berarti gue harus memberikan informasi yang baik gitu kan, berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik gitu. Ya itu keputusan dia adalah versi terbaik dari Gita Sav. Ya kan dia tidak mengkampanyekan untuk ya udah lu kalau mau awet muda ayo kayak gue child free. Ya gitu tapi kan lebih baik dia nggak usah ngomong kayak gitu kan, ada lebih baik lagi misalnya dia bilang iya nih soalnya gue perawatan ini nggak usah bilang karena nggak punya anak dia bisa jadi awet muda. Jangan gimana mengatur hidup sih? orang lain terus. Bukannya ngatur gitu kan, cuman kan ibu-ibu nih yang follow dia juga jadi ngerasa nggak enak. Walaupun gitu dia kan. influencer, dia punya prinsip hidup sendiri dan kita harus menghargai gitu. Sama ketika gini ya, jadi kenapa dia memilih untuk child free? Karena menurutnya dia tidak bisa bertanggung jawab atas kehidupan anaknya nanti gitu. Mungkin aja anaknya bisa terluka, mungkin aja akan menjadi beban untuk dia dan suami, mungkin aja dia tidak bisa menjadikan dirinya sebagai seorang ibu sekaligus istri. Kan itu hal yang wajar ketika dia menyadari hal itu dan kemudian memutuskan untuk child free gitu. Tidak ada masalah dong, dia juga tidak meminta orang lain untuk ayo ikutin gue, apa yang gue bilang ini bener, lo semua jangan sesat harus ikut gue. Kan dia tidak mengatakan seperti itu. Jadi intinya adalah kenapa keputusan dia child free, ketika kita dewasa, kita punya pilihan untuk memilih apakah kita mengikuti dogma yang dari kecil kita dapati atau kita memilih apa yang menurut kita baik, kayak agama. Kita dari kecil agama terlahir ngikutin siapa orang tua. Ketika kita dewasa bebas dong untuk kita pindah ataupun kita menetap. Itu kan bukan sesuatu yang bisa diatur sama netizen gitu. Ya, tapi kalau misalnya itu posisinya di lo nih, lo kan orang biasa, bukan siapa-siapa gitu kan. Itu sih nggak masalah ya, lo mau mau share apapun gitu kan. Cuman sekarang balik lagi nih, Gita Savitri ini kan influencer gitu kan, yang follow dia tuh banyak.
ya boh gitu dia tuh mau ngasih informasi tuh yang baik gitu. Oke lah, itu pilihan hidup dia, tapi kan bisa disimpan, gak usah di-share gitu kan. Banyak juga kok artis atau influencer lain yang mungkin juga memilih sama seperti Gita Savitri, tapi mereka lebih memilih untuk tidak share, untuk kayak disimpan aja gitu kan. Sebenarnya masalah utama ini adalah kalian menginterpretasikan kalimatnya Gita Saf itu berdasarkan asumsi kalian. Jadi otomatis kalian tersinggung merasa bahwa ucapan Gita Saf ini menyindir semua orang ibu-ibu, mukanya udah tua gitu karena punya anak, nggak terawat. Padahal Gita Saf ini ya emang jokes aja, kayak ibarat kita ngeledekin teman kita misalnya Tapi jokesnya nggak lucu ah. Ya elah, kita semua melakukan kesalahan dengan cara berbeda. Misal lu manggil-manggil gue, woi Reta, pasti ujung-ujungnya lu bilang apa? Bolot loh. Itu kan bercandaan jokes, tapi memang ada beberapa orang yang merasa itu tidak sensitif, ada yang merasa itu sensitif. Misal kayak, tangan gue mana Dira, tangan gue mana? Itu kan sesuatu yang sebenarnya lucu buat beberapa orang, tapi tidak untuk mereka yang tubuhnya tidak utuh gitu. Jadi cuma masalahnya si Gita Savitri ini kontroversinya lanjut gitu kan, dia nggak ada berhentinya. Ya itu karena masyarakat menginterpretasikannya yang sesuai asumsi kalian, bukan sesuatu yang dimaksudkan oleh Gita gitu. Intinya kan dia hanya jokes aja tentang dirinya, tentang prinsip hidupnya yang memilih child free. Jadi dia merasa, oh gue tanpa beban anak, ternyata gue bisa jadi awet muda nih. Dan padahal dia nggak tahu rasanya punya anak tuh kayak gimana gitu kan. Karena dia dia ngomongnya juga orang yang nggak punya anak lagi, dan yang memilih tidak ingin punya anak gitu kan. Jadinya dia tambah aja dibully gitu kan. Ya karena kan dia melihat dari sekeliling ya, kita juga nggak bisa denial gitu. Banyak teman kita yang mengeluhkan, aduh gue capek nih habis ngurus anak gue, aduh gue gimana ya biaya sekolah anak gue. Tapi kan ada positifnya punya anak, lo bisa seneng punya anak, capek pas ke rumah ketemu anak, capeknya hilang, jadi senyum bercanda sama anak. Ya, itu. Terus nanti kalau misalnya lo udah tua, yang jagain lo siapa kalau bukan anak? Ya itu kan positif pikiran lo, tapi kan kita tuh Wulan Guritno aja cantik, dia udah berapa puluh tahun tetap punya anak terus tetap cantik. Emang nih manusia-manusia julid tuh enggak. Ada diomongin siapa gitu langsung dibandingkan dengan yang lain gitu. Seakan-akan hidup ini adalah patokannya yang lain. Maksud gue lo tuh kan influencer, ada baiknya kalau ngasih jawaban tuh yang jangan yang macem-macem, jangan yang aneh-aneh lah gitu kan. Lo kan bisa yang kayak tadi jawabannya, iya nih gue soalnya perawatan atau makan sehat, olahraga, istirahat cukup. Nah, gak usah bilang gara-gara gak punya anak bisa jadi awet muda. Itu kan jawaban dia yang sebenarnya. Ini kan tapi dalam konteks jokes gitu. Nah, tapi jokes dia gak lucu. Ya ini nangkepnya itu kalian tuh selalu sesuai asumsi kalian, padahal tidak kenyataan seperti itu. Dan dia juga kan tidak merugikan siapapun. Nih, misalnya kita punya teman yang kita nggak tahu loh tak merugikan atau enggak. Yang nggak merugikan dong, kecuali lo kalau misalnya ada si followers dia yang masih milenial, yang Gen Z gitu kan, dengan pemikiran dia seperti itu kan mereka siapa tahu jadi ngikutin. Itulah peran orang tua, harus selalu melindungi anaknya. Lagian juga kalau ada yang mengikuti Gita Saf, itu ya pilihan dia, kan tidak ada pemaksaan. Kalau dia nggak ngomong kayak gitu kan nggak ada yang mau ngikutin dia. Harusnya dia nggak usah. Misal gue nyuruh pindah agama, lo akan mengikuti atau enggak? Ya enggak lah. Nah, lo punya pilihan atas hidup lo. Ya tapi kan ada baiknya dia, kan tadi gue udah balik lagi nih ke awal. Ada baiknya dia nggak usah bilang awet muda itu dengan nggak punya anak. Dia kan bisa bilang yang kayak tadi, hidup sehat. Konteksnya adalah jokes. Kenapa orang-orang di Indonesia ini terlalu sangat berpikir serius gitu ya. Padahal kita pun, seperti yang gue bilang, kita melakukan kesalahan dengan cara yang berbeda ya. Jadi hanya saja apa yang dilakukan sama Gita, mungkin ini impact-nya ya dirasakan oleh banyak ibu-ibu yang merasa bahwa Gita kayaknya nyindir kita deh, orang-orang yang udah menikah, yang punya anak, keputusannya salah. Padahal tidak seperti karena itu. Banyak yang komentar kan, ya lo nggak tahu aja rasanya punya anak kayak gimana. Bingung. Baru punya anak 1 pengen nambah jadi punya anak 2, jadi anak 3 gitu komentarnya. Iya, gue baca. Sama yang tadi komentar Wulan Guritno, tuh Wulan Guritno aja udah berapa puluh tahun punya anak yang udah gede tapi dia tetap gitu kan. Ya itu balik lagi ke pilihan setiap orang ya. Kalau Gita Saf kan ya memang dia merasa tidak bisa menjadi seorang ibu nantinya. Dia merasa bahwa ada anak komentar itu itu juga ya, ada komentar pedes juga sih buat si Gita Savitri yang bilang kalau
mungkin dia nggak punya anak, mungkin dia tidak bisa Mandul. punya anak, iya kayak mandul gitu, makanya dia memilih untuk apa tadi? Child free. Nah itu dia, kalian tuh langsung mendoakan kan, gue doain semoga hamil lo ya, langsung mendoakan. Oh gitu. Ya alhamdulillah ya berarti. Langsung mendoakan. Nah tapi kan ibaratnya ya, karena dia memilih child free, ibaratnya kayak lu mendoakan orang lagi berusaha untuk hamil, semoga mandul loh. Kayak begitu. Jadi yang dia rasakan ya sakit, tapi kan tidak semua orang mau merasakan apa yang dialami orang yang kita benci kan. Terus Karena dia kalian sudah belum benci. ini ya, belum ada klarifikasi dari si Gita tentang statement dia yang itu ya. Ya dia bilang seperti itu, kebanyakan orang Indonesia jadi menggila, merasa bahwa apa yang dia ucapin adalah menyudutkan. Padahal kan Padahal dia orang Indonesia juga kan. tidak. Jadi dia menetap di Jerman, dia memang orang Indonesia dan dia merasa mungkin kok gue tidak mendapatkan support dari orang-orang Indonesia yang sama kayak gue juga nih gitu ya. Kalau dia kontroversial kan tergantung siapa yang meresponi ya. Maksudnya kayak ya banyak lah orang-orang ya di kehidupan kita gitu, misal ada teman kita penyuka sesama jenis, kita akan bisa memahami karena kita kenal, ya kan? Kita akan bilang, nggak apa-apa kan dia nggak ngerugiin hidup kita, yang apa-apalah itu jalan hidupnya. Begitu juga dengan kita, hanya saja kita tidak mengenal dia gitu, dan yang kebetulan trending selalu hal-hal negatif, seperti dulu dia pernah ada masalah apa ya? Yang ini yang bela timnas Jerman ya. karena aksi tutup mulut gitu, disangkanya Gita adalah pendukung LGBT gitu. Padahal kan ya memang hak setiap orang untuk berbicara ya kan. Makanya Sama kayak tadi sih, kalian. makanya buat influencer-influencer yang followersnya udah ratusan ribu, puluhan ribu, itu dimohon banget ya, jaga sikap, jaga ucapan, karena yang ngikutin kalian itu kan tidak sepenuhnya bisa memfilter apa yang kalian share gitu kan. Jadi biar nggak pada negative thinking gitu. Kalau misalnya sekarang ada yang bilang, ya itu sih balik lagi ke netizennya, dianya harusnya yang bisa berpikiran positif atau gimana gitu kan ya. Cuman kan netizen nggak akan bereaksi kalau nggak ada aksi gitu. Ya selain timnas Jerman juga dia pernah menjadi kontroversi ya, trending juga di Twitter. Itu karena dia membahas soal menyinggung stunting. Stunting itu kan lagi sampai sekarang pun masih masalah yang belum ada solusinya ya. Jadi waktu itu Gita ini menggunakan gaya hijab yang berbeda, pakai turban ya, apa? Turban. Maaf, dia pakai turban dan netizen menyayangkan gitu karena terlihat rambut, terlihat telinga gitu di komentar. Kalian aja buka gitu ya. Ya di komentari. Buka aku. Maaf. Dan kemudian dikomentari sama netizen karena mendapatkan klarifikasi Gita, dikatakan bahwa Gita ini selalu merasa dirinya benar. Nah, Gita menjawab bahwa netizen itu pikirannya lambat seperti stunting, dulunya tuh stunting gitu. Padahal kan stunting memang hal yang sensitif ya untuk dijadikan bahan ejekan. Iya, betul. Lagian gue Ejekan. juga aneh ya, udah tahu orangnya kayak begitu masih aja pada di follow. Ya itu kan ya seperti gue bilang ya, dia itu jokesnya emang agak yang sensitif dan salahnya tuh salah diksinya aja sih kalau menurut gue Gita, karena dia bercanda di hal-hal sensitif yang menyakiti hati banyak orang gitu. Padahal ya sebenarnya kita pun melakukan hal yang sama, hanya saja kita bukan seorang selebriti, bukan influencer. Tapi kita di kehidupan yang kita, di real life kita ya, kalian nggak boleh denial dong. Kalian juga pasti suka bercanda yang kayak, ih baju lu sama kayak anak panti. Itu kan hal yang juga sangat menyakiti loh buat orang-orang yang nggak punya orang tua. Jadi intinya sebenarnya ini hanya kesalahan diksi dari Gita, dan kemudian Padahal kita sih yang Gita juga kalau misalnya dia kayak bikin kontroversi gini kan juga berakibat buruk dan fatal buat dia ya. Misalnya jadi kayak nggak ada yang mau endorse lagi atau gimana. Maksudnya buat karir dia ke depannya juga kan jadi sebuah ancaman juga gitu. lu lupa Indonesia kan kalau kontroversi malah banyak endorse. Oh gitu ya. Ya, konsep Indonesia. Jadi nggak bisa dia keuangannya nggak akan mati. Tetap akan banyak kontroversi. Tapi ya ini lagi yang harus digarisbawahi, dia kontroversi bukan karena dia yang meminta atau yang berharap gitu, atau yang dia memprovokasi. Gue pengen kontroversi, gue harus provokasi soal ini dan Biar lain sebagainya. terkenal. Tapi kan kalian yang bikin rame, kalian yang merasa bahwa apa yang Berarti diucapkan itu kontroversi. netizen dong yang bikin dia ini ya terkenal ya. Betul, kalian. Karena tadinya ada yang nggak kenal siapa itu Gita. Savitri kan.
Tapi emang netizen selalu kayak gitu, nggak bisa menerima apa yang diucapkan oleh kita, nggak bisa menerima apa yang menjadi kritik. Netizen juga selalu merasa dirinya benar, jadi ngapain lo ngomentarin Gita Saf, lo aja selalu merasa benar. Setiap kita kasih penjelasan A, I, U, E, O, lo kan selalu dengan pikiran lo sendiri. Iya sih, komentar netizen emang aduh pedes banget. Jadi ya menurut gue yang memposisikan diri kita juga sebagai Gita yang memang dia punya prinsip dan dia merasa bahwa apa yang dia ucapkan juga tentang dirinya, jadi kenapa kalian harus tersindir? Akan beda cerita loh kalau yang Gita bilang ayo kayak gue aja makanya child free jadi lu bisa awet muda, itu beda ya kan. Kalian interpretasinya tuh sesuai asumsi kalian yang bilang kalau oh Gita nyindir para ibu-ibu nih mukanya queer, makanya dia langsung diserang sama mama Indonesia gitu kan, karena nggak terima sama pernyataannya si Gita. Itulah pentingnya mencerna suatu kalimat dengan bijaksana ya netizen. Ya, si influencernya juga harus lebih bijaksana juga dalam berkomentar. Udah tahu netizennya kayak apa gitu. Ya sebenarnya kita nggak boleh bawa-bawa influencernya sih, nggak boleh bawa-bawa profesinya ya. Dia adalah manusia, selayaknya manusia. Dia juga punya hak dong untuk berpendapat sendiri. Dia nggak bisa diatur. Kalau misalnya dia nggak terkenal sih nggak apa-apa gitu kan. Kalau dia nggak sampai centang biru juga nggak apa-apa. Dia mau komentar apa gitu kan. Karena tidak ada yang memperhatikan. Tapi kalau dia udah jelas-jelas dia sekarang statusnya influencer, berarti kan harus kasih yang baik-baik. Kenapa kita harus membuat Gita yang menyesuaikan kita? Ya kenapa kan kita... dia bisa centang biru juga karena kita yang follow dia. Tapi kenapa nggak kita membenah diri dan memusatkan pikiran hanya untuk hal-hal yang positif? Ya kan followers ngikutin dia berharap mereka bisa memfollow orang yang benar gitu. Ya netizen juga kan ya netizen juga kereta berangkat ya netizen juga kan punya prinsip, kalian tuh harus punya pondasi dalam hidup kalian. Gak selalu selebriti, influencer, youtuber itu punya hal-hal baik, semua yang dilakukan adalah baik, dia nggak punya dosa, itu kan nggak mungkin. Makanya sebelum ngetik apa-apa itu coba dipikirin dulu, jangan langsung ketak-ketik gitu kan, send aja, ternyata malah jadi bikin heboh. Lah, kita juga suka begitu, komentarin artis, ayu, lu, dasar lu, pansos, lu terkenal karena ini lo sakit, karena kematian dan lain sebagainya. Ini netizen juga jahat mulutnya, jadi ya sama aja, posisinya hanya saja Gita tersorot. Ya kalau netizen kan banyak yang tersorot, nggak mungkin ya. Geno. Berarti dua-duanya harus sama-sama introspeksi ya. Jangan lah, netizennya aja. Oh, harus dibuka pikirannya. Influencernya harus introspeksi, netizennya juga harus introspeksi gitu kan. Netizennya aja tuh harus sekarang memfilter apa-apa aja yang ada di sosial media. Netizen tuh tindakan selalu merasa dirinya apa yang dia ucapkan tuh udah fakta. Lu tahu apa? Kan nggak tahu gitu ya. Kayak gue kemarin ada komentar gue mau dijambak. Ya orang gue menyuarakan apa yang memang menjadi pendapat gue. Ya masa lu mau memenjarakan memenjarakan pendapat gue? Nggak bisa. Kayak lu aja opini lu sebar di mana di komentar artis-artis. Sampai mau di-ban loh program ini. Iya, bingung gue. Jadi ya udahlah gitu ya. Padahal netizen. Kan kita tuh mau memberikan informasi yang ada artikel-artikelnya di viva.co.id ya. Kalian aja kesel kan melihat kita. Sama artis yang kalian bully itu juga kesel ketika baca keributan kalian. Jadi ketika kalian kesal melihat kita, harusnya kalian juga bisa berkaca. Kalian juga harus bisa memperbaiki diri. Oh, ternyata kalau misalnya kita melihat secara visualisasi pro kontra ini menyebalkan ya. Reta bener-bener ya binatang gitu. Kalian tuh harus bangga jadi binatang. Kalian harus belajar lah. Jangan apa-apa merasa dirinya tepat, benar, tegas, lugas. Makanya nih sebelum kalian berkomentar apa-apa tuh kalian baca artikelnya dari awal sampai akhir. Jangan cuman judulnya doang, jangan cuman di depan-depannya doang, tapi baca artikelnya sampai akhir. Gitu juga kalau baca artikel-artikel di viva.co.id, beritanya semuanya udah layak untuk dibaca gitu kan. Kalian mau cari informasi yang benar, yang faktual itu cuma di viva.co.id. Makanya kalian baca terus semua berita yang lagi viral, yang lagi trending cuma di artikelnya viva.co.id. Kalau kalian lagi males baca,
Kalian bisa lihat video-video di YouTube-nya viva.co.id sama di flix.id. Emang media lain nggak akurat? Gimana sih? Ya, kita kan kerjanya di viva.co.id. Jadi yang paling bagus ya ini, gitu. Sekian dulu ya netizen-netizen tersayang, cintaku. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Oke, biar kita programnya bertahan lama. Oke netizen, sampai jumpa di drama Dera Reta Bercengkrama.